Jadi ya memang kalau ditanya profesi gitu ya, Ya. profesi utama saya praktis dari tahun 2015 ya, sejak Oke. saya wisuda dari perusahaan saya. Oh, wisuda ya. Wisuda. Kenapa saya bilangnya wisuda? Karena itu Oke. adalah bagi saya bekerja di perusahaan saya yang lama itu adalah satu momen yang menyenangkan. Ya, saya sangat bersyukur ya. Saya pernah diberikan kesempatan untuk bisa bekerja di sebuah perusahaan multinasional. Oke. Ya, dan di sana saya belajar banyak hal. Dan sebenarnya tadi kan ceritanya kan kenapa ya mungkin akhirnya saya bisa tertarik. Ya, lebih mendalami lagi dunia pengembangan diri dengan spesialisasinya di NLP dan coaching. Oke. Ya karena juga benih-benih kecintaan itu juga sebenarnya tumbuh ketika saya bekerja. Oh, oke. Jadi pada satu saya ingat saya baru tamat kuliah. Bahkan waktu itu saya belum wisuda. Oke. Ya, di tahun 2010 itu saya mulai bergabung ke PT Schneider Indonesia. Dan pada saat itu saya belum wisuda. Oh, belum Saya wisuda wisudanya ya. itu baru di 2011. Oh, setahun setelahnya bergabung di PT Schneider mungkin ya. setengah tahun lah ya, karena setengah tahun. wisudanya itu kurang lebih sekitar bulan April seingat saya. Oh, Nah, saya oke. bergabung di PT Schneider itu kurang lebih seingat saya itu di Oktober ya kalau nggak salah 2010. Oke. Ya, saya masih cukup ingat karena memang pengalaman saya bekerja di sana itu sangat berkesan. Saya belajar banyak sekali hal ya. Nah, mungkin banyak yang kadang-kadang ketika saya mengisi sesi gitu ya menjadi fasilitator gitu ya. Oke. Saya suka bertanya sebuah pertanyaan sederhana. Oke, Saya apa suka itu? minta pemirsa itu menebak latar belakang saya. Oh, Jadi I saya see. perkenalan singkat ya, interaksi sebentar gitu ya. Ya. Jadi sebelum saya perkenalkan diri, saya kadang suka meminta peserta tuh menebak. Menebak ya. Kira-kira kalau potongan seperti saya ada di depan kalian, Ah, kira-kira ini backgroundnya seperti apa Oh, ya, oke. gitu ya. Jadi sering sekali sulit untuk ditebak. Oh, Ya, oke. rata-rata bilang saya mungkin tampangnya kayak anak psikologi, Oh. gitu ya. Terus ada yang bilang ada tampang dokter juga, Oh, gitu gitu ya. ya. Oke. Terus ada juga orang bilang tampangnya kayak tampang pengusaha, gitu ya. Jadi malahan background pendidikan saya yang paling lama itu di engineering itu jarang sekali bisa ditebak di awal. Iya. Ya. Jadi bagi saya mungkin itu adalah sebuah transformasi. Ya, transformasi nyata yang saya bisa kasih contoh juga. Artinya bisa loh ya seseorang yang mungkin sangat engineering minded gitu ya. Itu bisa bertransformasi menjadi seseorang mungkin praktisi di bidang human development and transformation. Oh, iya. Ya, Iya. jadi bagi saya ya pengembangan diri ini adalah satu hal yang penting ya. Yang sebenarnya tidak bisa terpisahkan dari kehidupan kita. Iya. Ya, jadi saya yakin siapapun di bidang apapun yang saat ini sedang menekuni bidangnya masing-masing sebenarnya juga kita sedang bertumbuh. Cuman terkadang kita mungkin tidak sadar kita sudah bertumbuh. Mungkin kita baru sadarnya ketika ada orang di sekitar kita yang melihat, kok sekarang kamu agak beda ya. Perasaan dulu 5 tahun lalu kamu nggak kayak gini gitu ya. Kok sekarang kayaknya agak beda. Tapi perbedaan yang mengarah ke satu Positif hal yang ya. positif tentunya ya. Oke. Gitu. Oke, berarti memang artinya kesibukan sehari-hari sekarang lebih ke praktisi artinya ya. Udah Betul. full time gitu ya, full time ke Ya. praktisi, kemudian ada buka kelas juga begitu. Apakah ada buka kelas khusus pengembangan diri gitu dari Bro sendiri? Ada ya, jadi kebetulan saat ini sih memang saya juga bergabung dengan beberapa teman-teman juga ya, praktisi, trainer juga ya. Kita membuat satu semacam komunitas trainer ya. Oh. Jadi saat ini saya juga aktif juga di Trainer Hub gitu ya. Nah, kemudian saya sendiri sebenarnya dari 2015 itu sendiri juga ya saya memang ya sudah aktif ya, maksudnya ya memang menjadi seorang praktisi juga gitu ya. Dan dari pengalaman saya gitu ya, kurang lebih ya mungkin ini 2024 ya, jadi 2015 ke 9 2000 tahun. ya 9 tahun lah ya, 9 8-9 tahun ya. Nah, saya juga membuat sebuah coaching model sendiri. Oh, Ya. ada jenis coaching model sendiri ya. Jadi kebetulan ini saya Oke, ada bikin gitu apa ya. itu? Ini adalah coaching model yang saya coba develop gitu ya. Oke. Nah, dari pengalaman saya selama ini menjadi praktisi gitu ya, pemerhati di bidang coaching dan NLP, ya akhirnya saya membuat sebuah coaching model ini. Yang ini juga saya juga sudah pernah bagikan gitu ya ke teman-teman ya di perusahaan, baik personal juga yang memang mereka ingin tahu lebih jauh mengenai
dunia coaching dan NLP. Dalam kaitannya dengan pengembangan diri tentunya. Pengembangan diri. Kenapa? Karena kan sering sekali kan kita merasa kita perlu bertumbuh. Nah, pada saat kita merasa pertumbuhan itu adalah satu hal yang penting, kita mencari dong. Nah, kita mencari mungkin pelatihan, kita mencari mentor, ya. Atau bahasa sekarang banyak sekali orang bilangnya mau cari coach gitu ya. Cari coach. Ya, jadi ini kan satu hal perkembangan yang saya kira baik sekali ya. Iya, benar. Jadi orang-orang ingin menjadi pribadi yang lebih baik ya, ingin mengembangkan diri lebih baik. Kebetulan topik hari ini kita juga mengenai pengembangan diri. Yes. Ya. Jadi nanti izinkan saya gitu ya. Tidak bermaksud mengajari gitu ya, karena saya yakin ya pendengar-pendengar di Tribun gitu ya, atau yang di YouTube dan berbagai channel yang ada di saat ini gitu ya, saya kira juga semua pendengar-pendengar juga semakin cerdas gitu ya, dan bahkan tidak menutup kemungkinan banyak mungkin yang jauh lebih expert ya, mungkin sudah punya pengalaman ya, makan asam garamnya udah lebih lama gitu ya dari kita ya bro ya gitu ya. Jadi hari ini izinkan saya berbagi ya, tidak ada maksud untuk mengajari, jadi ya silakan diambil positifnya ya, terus yang negatif ya dihilangkan sajalah ya, dibuang saja ya. Jadi supaya apa yang menjadi pembahasan kita hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat, pasti dan menjadi permata ya, permata, menjadi permata di dalam setiap dari diri kita, di dalam diri kita masing-masing. Karena saya percaya setiap orang punya permata di dalam dirinya sendiri. Hanya saja kadang-kadang permata ini mungkin masih tertutup oleh mungkin ya kotoran-kotoran gitu ya. Ya, jadi sehingga ya kita perlu secara sadar ya mengembangkan diri dalam rangka membersihkan gitu ya diri kita sendiri. Ya, benar-benar. Jadi ibaratnya kita kan setiap hari pasti kita mandi ya. Yes. Ya kalau kita 3 hari nggak mandi rasanya gimana bro? Waduh, itu bukan hanya gatal ya, tapi baunya luar biasa. Iya, dan mungkin juga mengganggu orang sekitar kan. Iya, benar. Betul nggak? Nah jadi ya saya suka menganalogikan tuh pengembangan diri itu ya seperti kita lagi mandi. Lagi mandi ya. Nah kita kalau 3 hari nggak mandi saja kita rasa udah nggak nyaman. Iya. Dan kemungkinan besar tadi ya itu orang sekitar kita, orang-orang terdekat kita mungkin yang setiap hari ketemu dengan kita mungkin pasti nggak nyaman, ya kan? Nah sama halnya dengan diri kita. Ya kalau kita masuk sedikit lebih dalam gitu ya mengenai pengembangan diri gitu ya. Nah ini adalah sebuah hal sebenarnya, ini PR kita bersama. Bagaimana kita menjadi pribadi yang lebih baik, semakin baik dari waktu ke waktu. Jadi tidak terlalu penting juga kita membandingkan diri kita ke orang lain. Yes. Tapi kita lebih membandingkan diri kita sendiri dengan diri kita sendiri yang versi sebelumnya. Let's say mungkin 3 tahun lalu gitu ya. Kita ini mungkin dikenal atau kita sendiri sadar nih ya. Misalnya, oh saya ini orangnya emosional. Ya, senggol dikit bacok gitu ya. Senggol bacok gitu kan. Nah, ternyata setelah 3 tahun berlalu ya, melalui sebuah tahapan kehidupan ya, setelah kita mengikuti pelatihan atau kita mendapatkan satu pengalaman hidup yang berharga gitu ya, akhirnya kita berubah, bertransformasi ya, dari yang dulunya mungkin sangat emosional mungkin sekarang jadi emosional. Lumayan ya, sangat emosional menjadi emosional. Ya 3 tahun kemudian lagi mungkin sudah menjadi orang yang lebih sabar. Ya, jadi kadang transformasi itu kan butuh waktu. Benar. Ada yang waktunya cuma 1 detik langsung berubah. Ada yang butuh waktunya 1 hari. Ada yang mungkin butuh waktu 10 tahun.